Ada dua pertanyaan Bu ya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak menyita waktu untuk rekan-rekan lain yang bertanya. Di butir 153 ini bahwa intinya pilihlah aku dan ketika memilih selain aku dengan ancaman bla 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 bla. Barangkali kalau dibahasa sederhanakan, ketika milih selain Allah ini adalah bahasa lain daripada musyrik. Dan musyrik ini adalah bagian dosa yang tak terampunkan di hadapan Allah. Maka risikonya juga di dunia banyak musibah, banyak penderitaan, banyak kebutuhan yang tak tercukupi dan sebagainya sebagaimana yang gue jelaskan. Bila dikaitkan dengan doktrin wahdat al-wujud bahwa Tuhan adalah realitas satu-satunya, ini kebenaran esoterik kalau menurut saya Buya, yang hanya dapat dipahami oleh orang dalam konteks disiplin mistikal sufisme. Maka pertanyaannya punten Buya, untuk kami orang awam yang ingin menuju kepada pemahaman dalam konteks disiplin mistik sufisme, diperlukan syarat apa dan titian apa yang perlu kami tempuh? Itu pertanyaan pertama Buya. Pertanyaan kedua, pada bagian tengah penjelasan Buya tadi, bahwa banyak manusia yang beragama tetapi tidak bertuhan, di mana dalam perjalanannya telah begitu banyak menumpahkan darah yang sangat mengerikan yang dilakukan atas nama Tuhan, dengan kata lain nama Tuhan telah dikotori atau telah direndahkan. Maka pertanyaan saya, apakah bentuk ini Buya adalah bentuk salah satu bentuk hijab kita dengan Tuhan, sehingga tanpa sadar kita telah mengotori dan merendahkan nama Tuhan? Mohon penjelasan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali persoalannya adalah persoalan pilihan. Apakah manusia itu diberi kewenangan oleh Tuhan? Kita bicara kepada skolastik Islam, khususnya dalam teologi ya. Apakah manusia itu punya kebebasan memilih atau tidak? Kalau kita melihatnya beberapa ayat-ayat Al-Quran, tetapi ini juga tanda kutip ya, menurut perspektif Tuhan ya, bahwa Tuhan itu menciptakan kita dan memilih untuk kita ya. Wa yakhtar innallaha yakhluqu ma yasha wa yakhtar innallaha yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah akan mencipta apa saja yang diinginkan dan Allah akan memilihkan. Wa makana lahumul khiyarah, dan mereka tidak punya hak pilih. Itu dalam pengertian ya, wahdatul wujud itu istilah ilmiahnya namanya panteisme ya. Panteisme itu wahdatul wujud, kesatuan Tuhan dan alam menjadi satu realitas. Nggak usah kita bahas nanti bertele-tele. Nah, jadi artinya itu hakikat pilihannya. Lalu ketika Allah menyuruh kita memilih, ini ada dua versi yang berbeda. Satu, Allah mengatakan aku yang memilih, tapi Allah juga kamu memilih. Ini kaitannya akan melebar sampai terbelahnya umat Islam menjadi dua mazhab besar ya, yaitu mazhab Jabariyah dengan mazhab Mu'tazilah. Yang satu mengatakan Allah yang menentukan segala-galanya, yang satu menentukan manusia yang menentukan segala-galanya, namanya Mu'tazilah. Logika Mu'tazilah mengatakan kalau Allah menentukan nasib kita,
kafir kita, iman kita, baik kita, buruk kita, kesolehan kita ditentukan oleh Allah, maka apalah artinya Allah menyuruh kita berbuat baik. Kalau Allah sudah menentukan kita jadi orang kafir, apa artinya Allah menyuruh kita beriman? Ya kan? Kalau Allah menyuruh kita pinter, tapi Allah menentukannya kita bodoh, apa artinya belajar? Itu dari satu sisi kita melihat. Mu'tazilah dalam logika lebih unggul pasti, bahwa bagaimana mungkin ya keadilan itu bisa dibuktikan, hak pilih itu secara sempurna ketika tangan kita diikat, kaki kita diikat, lalu kita dilemparkan ke tengah lautan, lalu diperintahkan jangan tenggelam. Itu kan tidak adil. Makanya Tuhan tidak boleh intervensi dalam urusan manusia. Nah, ini masalahnya. Sampai sejauh itu pada itu masalahnya. Jadi artinya begini saja. Sebetulnya di dalam diri kita ini juga hipotesis saya, ada ruangan yang kecil di dalam diri kita ini. Di situ ada kebebasan kita. Kalau bagaimanapun ada wilayah kebebasan. Jadi sepertinya begini. Oke. Antara dua negara yang selalu perang berebut perbatasan, itu nanti diajukan ke PBB dengan cara damai, dibuat garis demarkasi namanya, ya Pak Dik ya, namanya garis demarkasi yang membelah dua negara itu supaya inilah batas yang resmi. Nah, tetapi ada wilayah sengketa ya mungkin hanya berapa kilometer lah, tidak selesai. Ya udah, kalau ini namanya daerah netral. Jadi dikelola bersama-sama, diakui bersama-sama, silakan. Tapi tidak boleh mengklaim. Nah, wilayah yang kecil itulah ada dalam sir kita, dalam palung hati kita untuk bebas memilih. Apakah wilayah yang sempit itu kita manfaatkan untuk tanam bunga, ataupun tanam ganja, atau tanam anggur dan sebagainya, nanti berbagi bersama masyarakat sekitarnya. Saya kira ada wilayah di dalam ini hipotesa. Karena bagaimanapun juga beberapa sumber-sumber agama, ketika Allah hendak memberi sesuatu kepada kita, maka Allah akan menggerakkan hati kita untuk meminta kepadanya. Berarti ada fleksibilitas di situ, tidak kaku seperti Mu'tazilah dan Qadariyah dan sebagainya macam itu.